Kembali lagi bersama kami di channel kesayangan kita, Si Bayak Menjuah-juah. Bersama saya Mas Radek, dan saya masih ditemani oleh sahabat saya Bang Edi Kalvin Purba. Selamat malam Bang Edi Kalvin Purba. Selamat malam, Bang. Gimana kabar kita, Bang Edi Kalvin Purba? Sehat sekali, Bang. Kelihatannya Bang Edi Kalvin Purba semakin memiliki karisma di Amin, Bang. bawah. Amin, Bang. Dan juga kita juga berdoa agar rezeki Bang Edi Kalvin semakin bertambah dan dapat bermanfaat bagi orang lain. Sama-sama, Bang. Jadi Bang Edi Kalvin Purba, apa sih yang bisa kita bagi lagi kepada sahabat-sahabat Si Bayak, penonton-penonton Si Bayak yang setia selalu menunggu Video-video kita ya, konten-konten Bang. kita? Iya. Cuman sebelum kita melanjutkan ke apa yang akan kita bahas pada malam hari ini, Iya, Bang. alangkah baiknya teman-teman Si Bayak dimanapun Anda berada, bantu like, subscribe, komen, dan bantu share ke grup-grup di mana ada pertemanan Facebook Anda ataupun dimanapun itu, agar kita tetap dapat berbagi tentang masalah pengetahuan dan mengedukasi yang bermanfaat di kehidupan kita sehari-hari. Kan begitu Bang Edi Kalvin? Iya, Bang. Jadi kira-kira Bang Edi Kalvin ada yang bisa kita ceritakan atau kita memberikan sepenggal pengetahuan kita kepada pemirsa Si Bayak dimanapun berada, Bang Edi Kalvin? Iya, Bang. Nah, yang saya ingin tanyakan kepada Mbah, ingin menguatkan atau lebih menyatukan kita, leluhur atau pendamping kita, Mbah. Bagaimana caranya memperkuat leluhur, pendamping, Atau perewangan atau atau perewangan terhadap diri kita gitu ya? Iya, Bang. Ini dia memperkuat apa menyatukan ini Bang Edi Kalvin? memperkuat atau menyatukannya, Mbah. Oke, kita Bang Edi Kalvin banyak yang harus kita ulas apabila ingin memperkuat atau menyatukan, atau yang lebih kerennya itu lebih mendudukkan Mendudukkan ya, Mbah. parewangan ataupun leluhur ini. Jadi kalau di dunia spiritual itu lebih mendudukkan, Ya, mendudukkan. Kalau masalah yang namanya untuk memperkuat yang namanya parewangan ini, dia itu harus mengalami dua proses Bang Edi Kalvin. iya, Mbah. Yang pertama kita mendoakan dia atau menzikirin dia. Yang kedua, menurut ilmu yang saya kuasai, dia kita sempurnakan. Contoh yang menyempurnakannya itu, Mbah, gimana? Misal seperti ini, kita bikin aja contohnya seperti Bang Edi Kalvin kita bilang ya. Iya, Bang Edi Kalvin memiliki seorang leluhur atau jin pendamping ataupun parewangan yang menurut Bang Edi Kalvin itu memiliki kekuatan yang sangat terbatas. iya, Mbah. Jadi Bang Edi Kalvin menjumpai orang tua, kita misalkan saja saya sendiri, Bang Edi Kalvin bertanya, bagaimana nih Mbah, kok begini, kira-kiranya ini parewangan saya ini dapat bermanfaat, dapat lebih kuat lagi gitu. Bisa, saya bilang, dengan cara apa? Ketika Bang Edi Kalvin berusaha memanggil leluhur Bang Edi Kalvin atau parewangan Bang Edi Kalvin, kita akan menyempurnakannya, kita mengirimkan energinya. Cuman itu dengan bukaan-bukaan tertentu. Banyak orang dapat untuk mentransfer kekuatan atau energi ke jenis yang namanya parewangan atau leluhur ini, tidak dapat mendudukkannya, tidak dapat menerimanya gitu. Menempel aja tapi tidak bermanfaat. Kita harus didampingi orang-orang yang memang dalam spiritual ya. Ya, mungkin yang lebih berpengalaman, karena biasanya kalau untuk jenis-jenis leluhur ini, untuk memperkuat yang saya bilang ini, biasanya ini adalah ilmu-ilmu kejawen yang berbau ilmu kejawaan. Karena kalau biasanya di leluhur, khususnya yang saya tahu di tanah Sumatera ini, leluhur itu kan cenderung kebanyakan adalah orang-orang Karo ataupun Batak, kan seperti itu. Iya, Mbah. Jadi biasanya jenis-jenis leluhur ini nggak mengerti, apabila kita sempurnakan pun kita bilang, dia tidak paham apa yang disempurnakan, apa yang diambil, apa yang disimpan. Jadi salah satu menyempurnakannya, pertama itu tadi mendoakannya ya, Mbak. Mendoakannya, menzikirinya, kita harus juga berbanyak bersedekah, Mentransfer energi kepadanya ya, Mbak. iya, Jadi mengirim doa kepadanya. bila mana pendamping kita ini kuat, otomatis kita juga kuat ya, Mbak. Ya belum tentu juga Bang Edi Kalvin. Oh, belum tentu ya, Mbak. Iya.
maunya kan seharusnya selaras Selaras ya, Mbak. diri kita dengan parewangan, ilmu parewangan yang kita miliki atau leluhur yang kita miliki. Jadi pemirsa Sibaya dimanapun Anda berada, parewangan, leluhur, jinujung, mini bulang, apa segala macam itu adalah termasuk yang namanya, kalau yang lebih kerennya itu jenis parewangan sebenarnya, Parewangan ya, Mbak. ataupun jin pendamping seperti itu. Jadi kalau menurut saya pribadi, bagaimana sih caranya memperkuat leluhur ini? Kan Iya, seperti Mbak. itu. Yang pertama sih saya rasa ini memperkuat untuk apa, kan seperti itu. Biasanya untuk bertarung di alam goib, perang gaib, ataupun untuk menguatin pasien, kan seperti itu. Iya, Mbak. Jadi langkah pertama itu kita lebih baik, langkah baiknya itu kita memperkuat diri kita sendiri. Kita harus memperkuat diri sendiri dulu ya, Mbak. Memperkuat diri sendiri dan meyakinkan diri kita sendiri terlebih dahulu. Misalnya, bagaimana sih parewangan itu bisa kuat sementara keyakinan kita tidak ada kepada dia? Sama kita yakin kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atau Yang Maha Pencipta ataupun Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti itu juga kita harus mempercayai dia. Gitu. Selain kita harus meminta kepada yang utama, Tuhan yang menciptakan kita atau Allah Subhanahu Wa Taala, baru kita minta kepada dia. Yakinkan diri kita mampu untuk menangani pasien ini, misalnya dalam hal mengobatin, ataupun kita mampu menghadapi dukun sana yang termasuk sakti. Ketika kita yakin, maka parewangan kita ini akan lebih kuat. Ya, seperti itu. Jangan nanti parewangan kita ini sakti seperti Bang Edi Kalpin, apakah parewangan kita sakti orangnya juga kuat gitu? Kan Iya, Mbak. bilang tadi belum tentu. Belum tentu ya, Mbak. Karena apa? Ketika nanti parewangan itu kuat, sakti mandraguna, ilmuwan yang dia miliki, ya. Ketika kita tidak memiliki keyakinan, ya sama juga bohong. Itu semua itu ambiar katanya. Apa? Ambiar apa namanya? Amem apa namanya? Bahasa Sia-sia, Mbak. Iya, nggak bermanfaat gitu. Kita maju selangkah, dia maju 1000 langkah. Kita mundur satu langkah, dia mundur 1000 langkah. Akibat kita tidak yakin ya, Kita Mbak. tidak yakin kepada dia. Mereka yang jenis parewangan ini adalah tingkat keyakinan kita kepada dia. Karena apabila manusia itu sudah memiliki keyakinan, kita yakin dan percayai, kekuatan dalam diri kita ini memiliki nilai plus yang menggerakkan mereka, yang dapat menyemangati mereka. Ibaratnya kita sebenarnya hanya tim sorak-sorak aja sebenarnya. Itu Bang Edi Kalpin. Jadi kalau saya rasa untuk memperkuat parewangan ini, jenis parewangan ini tetap ada limitnya, tetap ada batas kekuatannya, tapi untuk memperkuatnya kita harus mencari orang yang lebih kuat daripada yang mempunyai parewangan ini tadi. Gitu, atau tidak, kita banyak berdoa, kita zikirin, kita fidyai kepada dia, atau kita bersedekah. Tapi yang paling utama itu adalah ridho dari Yang Maha Kuasa. Mau kita zikirin, mau kita jumpain orang sakti segala macam pun, kalau Yang Maha Kuasa tidak meridhoi kita, ya sama juga bohong. Jadi ya, dengan seiringnya doa, kita doai, kita memang harus meminta izin kepada Sang Pencipta ya, Iya, tetap harus meminta petunjuk kepada Sang Halik, Sang Maha Kuasa yang menciptakan kita. Karena apapun ceritanya, mau kita semedi di bawah pohon pisang, di dalam gua, dalam apa, cuma satu yang kita harapkan, hidayah dari Yang Maha Kuasa. Ya, cuman untuk mendapat hidayah ini bermacam-macam caranya. Ada yang semedi, ada yang berdoa, ada yang bertapa, ada yang kadang-kadang di jalan. Jadi jangan menganggap orang yang muda itu ilmunya tidak ada. Jangan merasa karena kita sudah tua, kita punya pengalaman, kita itu sakti di atas segala-galanya. Yang tua belum tentu sakti, yang muda belum tentu tidak sakti gitu loh. Tapi kita di sini menekankan bukan masalah sakti atau tidak saktinya, tapi sadari adalah kita ini tetap manusia. Iya, Mbak. Apalah gunanya ilmu kita, kan Bang Edi Kalpin berubah kan, kalau cuman untuk menakut-nakutin orang, mengangkat nama kita sendiri, membesarkan nama kita sendiri, berarti kita sudah diliputi hawa nafsu. Lebih bagus kan kalau kita ini punya ilmu, nengok orang sakit, tengok, bantu sebisa kita. Kalau enggak, kita doakan agar ilmu itu lebih bermanfaat. Cuman Bang Edi, Jadi ilmu kita itu dipakai dan kita gunakan dan bermanfaat kepada orang lain, iya, dapat juga menyempurnakan. iya, benar sekali. Ketika kita menolong orang lain,
otomatis orang lain itu juga mendoakan kita. Ketika kita ada niat baik menolong orang tersebut, ya mudah-mudahan semakin terbuka jalan dia itu untuk menambah kekuatan untuk dirinya sendiri. Apakah itu memang salah satu tujuan mereka menuju kesempurnaan atau sang pencipta, Mas? Bisa jadi. Kenapa seperti itu? Mungkin mereka ini adalah orang-orang yang raib atau orang-orang yang moksa pada zaman dahulu. Dan mereka membutuhkan bantuan kita untuk mencari jalan sumber pahalanya. Jadi dengan jalan kita memanfaatkan yang kita punya bersama pendamping ini, Mbak, Ya, berbuat kebaikan, salah satu menuju kita menuju kesempurnaan atau sang pencipta, Mbak. Memang Iya. itukah salah satu jalannya, Mbak? bisa jadi Bang Edi Hakim Purba. Karena apapun ceritanya, tetap kembali kepada Sang Hyang Widiwasa, sang pencipta kita tadi. Karena segala yang terjadi memang atas kehendaknya, Mbak. Iya. Jangan lupakan, nah, kita ini hanya manusia biasa kok. Kalau kita minta yang aneh-aneh, kita bertapa mau jadi orang sakti. Tapi kalau kita memang dihidayahkan ataupun itu dia bilang jin itu kafir atau jin itu musyrik, ya kalau kita gunakan untuk kebaikan, Jadi kalau dikatakan musyrik itu kalau kita bersekutu dengan mereka di dalam jalan yang tidak baik, ya, Mbak. yang melupakan kebesaran sang pencipta. Jadi kalau itu tidak musyrik itu, ya, Mbak. Ya musyrik tidak musyriknya kembali kepada diri Diri masing-masing. masing-masing, ya. Dan siapa Kalau yang kita melihat bersekutu dipakai untuk yang tidak baik, itu baru musyrik, Iya. ya, Mbak. Kalau cerita musyrik ini agak sulit karena kita akan menyentuh kerana agama. Intinya biarkan orang melihat, kerjakan yang baik menurut Anda baik, jauhilah yang tidak baik menurut Anda, gitu aja saya rasa. Karena kita juga berbuat kebaikan dan membawa mereka menuju kesempurnaan, ya, Mbak. Ya, kita sama-sama mencari pahala di dunia ini. Iya. Ini loh ceritanya Bang Edi Kavin. Ketika orang tersebut sakit, dia berdoa setiap malamnya, ya Tuhanku, ya Allahku, Sang Yang Widiwasa atau apa segala macam, sang pencipta. Aku sakit, aku sudah ke dokter, aku sudah ke ahli-ahli pengobatan alternatif, tapi aku tidak mendapatkan kesembuhan. Tolong tunjukkan jalan kepadaku, siapa yang harus dijumpai untuk menyembuhkan penyakit ataupun unek-unek yang ada dalam hatiku. Tiba-tiba dia pergi menjumpai orang pintar, seorang dukun kita bilang. Itu bagaimana? Dari dukun itu dia kasih air putih aja sembuh. Jadi selama dia membawa kita dalam jalan yang baik, siapapun itu tidak masalah, ya, Mbak. Tidak masalah, yang penting gini, berarti kan jawaban atas doa-doa orang itu ada pada si dukun itu. Kenapa pada si dukun itu? Ya melalui dialah diturunkan. Selama dia masih mengajarkan yang baik, tidak masalah, ya, Mbak. Iya, seperti itulah kira-kira. Jadi si dukun tadi ini pun dia perpanjangan tangan dari Yang Maha Kuasa. Jadi sejahat-jahatnya orang pasti ada sisi baiknya, ya, Mbak. Ya, ada sisi baiknya. Jangan kita baik kepada orang yang berbaik kepada kita. Sekarang di dunia ini kan kebanyakan orang itu baik kepada orang yang baik kepadanya. Apa bebannya kita kepada seorang pencuri atau pembunuh? Dia juga pasti akan baik kepada temannya. Jadi kalau kita lebih kuat, apakah benar, Mbak, kita bisa membawa atau perewangan atau leluhur kita dengan cara berbuat baik, membawa mereka juga ke sang pencipta atau menuju kesempurnaan tadi, Mbak? Iya, kalau masalah hasil akhir itu kembali kepada Yang Maha Kuasa, Bang. Ini Dialah yang menentukan dan menilai, ya, Mbak. Iya, karena kita hanya bisa melakukan apa yang menurut kita baik. Bisa saja menurut kita itu bisa membawa kita menuju kesempurnaan atau menuju ke Tuhan Yang Maha Esaan. Bisa juga tidak. Itu semua tergantung kepada yang menciptakan kita kok. Kadang menurut mereka kadang tidak baik, ya, Mbak. Iya. Belum tentu, ya, Mbak. Yang penting kita jangan pernah menyalahkan orang lain atas apa yang kita lakukan. Gitu. Ya orang mau buat seperti ini ya biarkan aja. Ya orang mau berbuat seperti itu ya biarkan aja.
bisa kita ingatkan, kalau nggak bisa kita doakan aja orang itu, doakan dia supaya dia sadar apa yang dilakukannya, karena belum tentu juga kita ini adalah yang paling benar. Iya, karena kesempurnaan itu hanya miliknya ya Mbak. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi kepada sahabat supaya dimanapun Anda berada, tetaplah libatkan Sang Pencipta, Sang Yang Widiwasa atau Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap perkara yang Anda hadapi. Salah dan benar menggunakan parewangan, jin atau leluhur itu kembali kepada diri masing-masing dan kembali kepada orang yang melihat kita. Tapi penghakiman itu adalah di tangan Yang Maha Kuasa. Jadi bagi Anda yang menganggap orang memiliki leluhur, jin pendamping atau apapun segala macam namanya, Anda menganggap orang-orang ini salah, kami ini salah, ya terserah Anda juga. Tapi ketika Anda menghakimi kami, Anda sudah berdosa, karena Anda tidak pantas menghakimi kami, karena kita adalah sama-sama manusia ciptaan Yang Maha Kuasa. Kan seperti itu Bang Edi Calvin. Jadi yang menentukan segalanya itu adalah Sang Pencipta ya Sang Mbak. Pencipta. Terserah kita mau berbicara apa, mulutmu adalah harimaumu. Jadi sahabat supaya dimanapun Anda berada, bantu kami untuk mengembangkan channel kita ini, bantu subscribe, like, komen, dan bantu share ke grup-grup yang Anda ketahui. Semoga apa yang kami bagikan pada malam hari ini dapat bermanfaat. Tapi kalau Anda ingin jelasnya masalah ilmu leluhur ini, Anda bisa langsung menghubungi kita bisa tanya jawab langsung. Kita kalau untuk leluhur-leluhur ini kita bisa cerita enak, cerita panjang, asal jangan nyeleneh gitu. Lebih enak langsung cerita langsung empat mata bersama Mbah Rade ya Mbak. Ya, Tapi harus membuat jadwal dulu kepada tim Sibaya ya Mbak. Iya, karena seperti ini. Jadi satu Bang Edi Calvin, jangan kita di message gitu tidak menampakkan wajah aslinya gitu, malah wajah karton. Kita merasa itu sebagai pelecehan. Itu makanya banyak yang message kita atau inbox kita itu ke messenger ataupun via WhatsApp, kita tidak membalasnya. Iya Mbak. Karena fotonya itu nggak jelas gitu. Banyak yang WA foto tidak ada ya Mbak. Iya, jadi kalau Membuat perjanjian jadwal ingin konsultasi tapi di akhir sepertinya setengah-setengah hati ya Mbak. iya, yang penting kita tunjukkanlah identitas diri kita. Bagaimana kita mau berteman, mau bersahabat sementara foto Anda pun foto Naruto, foto Kentoni, tak atau segala luka Toni apa segala macam gitu kan. Bingung kita seperti itu. Iya. Ini orang mau ngetes, kalau mau ngetes ya udah, ini aku gini lo apa segala macam gitu. Seperti ya ada yang beberapa mengorek informasi hanya mengetes Iya. pengetahuan Mbah Rade ya Mbak. Ini nanya, Cuma ingin tahu gitu ya Mbak. seperti ini dia pertanyaannya yang saya sedih. Mbah, kok kumis kucing ini apa fungsinya gitu? Kumis kucing ditanya apa fungsinya? Ini minyak apa Mbah katanya ya Mbah. Jadi yang berbobot lah gitu, karena Kegunaannya kita juga, apa katanya Mbah. kita juga manusia, kita bukan menuntut ini itu syarat-syarat yang aneh-aneh, tapi berdewasalah kita gitu kalau kita bertanya kepada orang lain, jangan seperti melecehkan gitu. Belum tentu juga Anda lebih baik dari kami gitu. Karena menjelaskan gaib ini harus detail ya Mbak. Nanti salah paham ya Mbak. Jangan Anda nanti berpikir karena Anda bisa melihat gaib, Anda sudah merasa di atas angin seperti itu. Itulah mungkin memang para spiritual itu tidak menginginkan konsultasi jarak jauh ya Mbak. Iya, karena Takutnya dia jadi salah paham ya Mbak. iya. Begini aja ya, yang intinya itu jagalah tata krama kita selama manusia, itu aja. Saling menghargai, maka akan tenanglah hidup kita. Jangan kita nanti mengaku kita punya ilmu, punya ini, ternyata hanya KPD, kepala preman desa aja gitu. Kan begitu Bang Edi Calvin. Iya Mbak. Tetap libatkan Tuhan Yang Maha Kuasa atau Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap perkara. Jangan lupa Anda berdoa, memohon izin, terus memohon ampun kepada kedua orang tua. Apabila orang tua sudah wafat, doakan dia dan sedekahkan dia dengan video-video zikir-zikir kita. Jangan lupa Anda subscribe, like, komen. Saya Mas Radek. Saya Edi Calvin. Maju Maju-jua.